Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat sehat sehingga kita dapat beraktivitas dan berkumpul secara virtual untuk melaksanakan seminar proposal atas nama mahasiswa Yopi Yuwansa NPM 1411060419 dengan judul proposal pengaruh metode hypno-teaching terhadap hasil belajar IPA Biologi peserta didik kelas 9 MTS Masyarikul Anwar, Durian Payung, Bandar Lampung. Tim seminar hari ini adalah saya selaku ketua, Bapak Indarto MSc, Sekretaris, Ibu Nuhbatul Bidayati HK MPD, Pembahas Utama, Bapak Busmayaril MED, Pembahas Pendamping 1, dan Bapak Akbar Handoko MPD, Pembahas Pendamping 2. Seminar akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit dan untuk mengawali acara ini, mari bersama kita melafaz basmalah. Yopi diberikan waktu kurang lebih 7 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pemikirannya tentang penelitian yang akan dilakukan. Disilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Eko. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Aidi, apakah bisa mendengar suara Yopi? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko selaku ketua, Pak Indarto, Ibu Nuhbatul atau Bu Aidi, dan Pak Akbar membimbing 2 dan Pak Busmayaril membimbing 1 saya. Baik, saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul pengaruh metode hypno-teaching terhadap hasil belajar IPA Biologi peserta didik kelas 9 MTS Masyarikul Anwar, Durian Payung, Bandar Lampung. Baik, latar belakang masalah, kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan. Dalam kegiatan belajar mengajar, anak adalah sebagai subjek dan objek dari kegiatan pengajaran. Oleh sebab itu, mengajar bukanlah tugas yang ringan bagi seorang pendidik. Sekarang ini, berbagai jenis metode dalam pembelajaran semakin dikembangkan. Kemajuan metode-metode belajar ini membuat proses pembelajaran menjadi semakin efisien dan hasil yang diharapkan dapat tercapai. Salah satu metode yang dikembangkan pada dewasa ini adalah metode hypno-teaching. Hypno-teaching berarti pemanfaatan ilmu hipnosis untuk kegiatan mengajar sehingga peserta didik lebih menyenangi pelajaran. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu guru bidang studi IPA di MTS Masyarikul Anwar, Durian Payung, Bandar Lampung, bahwa hasil belajar peserta didik di bidang studi IPA masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah, yaitu 65. Sehingga penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian mengenai metode hypno-teaching dalam pembelajaran IPA Biologi di MTS Masyarikul Anwar, Durian Payung, Bandar Lampung. Ini adalah tabel hasil belajar IPA Biologi kelas 9 MTS Masyarikul Anwar, Durian Payung, Bandar Lampung. Ini di semester kemarin, semester 1, semester ganjil, yang mana itu yang di atas angka 65 itu sangat sedikit sekali. Di sana ada 2 kelas, Bapak Ibu. Jadi yang dapat saya simpulkan kemarin dari hasil wawancara adalah dapat nilai 10 itu hanya di kelas B saja, hanya 1 orang. Di kelas A-nya tidak ada yang dapat nilai 10. Nilai 9 ada 2 di kelas A, 1 di kelas B, dan nilai 8 itu
Di kelas A ada 3, di kelas B-nya ada 5, dan nilai 7. Di kelas A ada 5, dan kelas B itu ada 4. Dan untuk yang nilai 6 itu 1 di kelas A dan 7 di kelas B. Serta yang di nilai 5 di bawah KKM itu sendiri, itu kelas A ada 13 dan kelas B ada 7 orang. Per kelas di sana itu ada 24 siswa per kelasnya. Jadi total siswa yang akan nanti yang akan saya teliti itu adalah 2 kelas berjumlah 48 orang. Dari identifikasi masalah, pertama adalah pembelajaran biologi di MTS Masyrikul Anwar masih menerapkan metode konvensional atau metode ceramah. Yang kedua, peserta didik belum antusias terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, masih rendahnya hasil belajar peserta didik. Batasan masalah. Permasalahan penelitian dibatasi dalam hal metode hypnoteaching dan hasil belajar IPA biologi pada materi ekosistem. Ini kemarin hasil dari wawancara, bahwasanya materinya ditetapkan adalah materi ekosistem. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh yang signifikan penerapan metode hypnoteaching terhadap hasil belajar IPA biologi peserta didik? Tujuan, mengetahui pengaruh metode hypnoteaching terhadap hasil belajar IPA biologi peserta didik kelas 9 pada materi ekosistem di MTS Masyrikul Anwar Durian Payung, Bandar Lampung, tahun ajaran 2020-2021. Ruang lingkup penelitian, objek penelitiannya penerapan metode hypnoteaching dan hasil belajar IPA biologi peserta didik. Subjek penelitian peserta didik kelas 9 MTS Masyrikul Anwar Durian Payung, Bandar Lampung, tahun ajaran 2020-2021. Lokasi penelitian MTS Masyrikul Anwar Durian Payung, Bandar Lampung. Waktu penelitian adalah semester genap tahun ajaran 2020-2021. Metode hypnoteaching. Hypnoteaching berasal dari 2 kata, yaitu hipnosis atau mensugesti dan teaching mengajar, sehingga hypnoteaching dapat diartikan sebagai suatu cara berkomunikasi yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dengan mengaktifkan alam bawah sadar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dengan tujuan agar mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Langkah-langkah metode hypnoteaching, yang pertama ini adalah niat dan motivasi dari diri pendidik. Yang kedua adalah patching atau menyamakan posisi. Yang ketiga adalah leading, memberikan sugesti positif. Yang keempat, gunakan kata positif. Yang kelima, memberikan pujian. Yang keenam adalah modeling atau memberikan tauladan. Kelebihan metode hypnoteaching, proses pembelajaran belajar mengajar lebih dinamis dan adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Proses pemberian keterampilan lebih banyak diberikan. Proses pembelajaran lebih beragam. Peserta didik lebih banyak menguasai materi. Pembelajaran bersifat aktif. Pemantauan terhadap peserta didik lebih intensif. Peserta didik lebih dapat berimajinasi dan berpikir kreatif. Peserta didik akan melakukan pembelajaran dengan senang hati. Kekurangan metode hypnoteaching ini belum banyak digunakan oleh para pendidik di Indonesia. Banyak siswa di dalam kelas menyebabkan kurangnya waktu dari pendidik untuk memberikan perhatian satu persatu kepada mereka. Perlu pembelajaran untuk bisa melakukan metode hypnoteaching, kurangnya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Materi pokok ini adalah ekosistem, komponen penyusun ekosistem, dan interaksi. Kerangka berpikir, bagian kerangka berpikir materi pembelajaran, proses pembelajaran ini ada 2. Yang pertama adalah kelas eksperimen menerapkan metode hypnoteaching dan kelas kontrol menerapkan metode ceramah. Di mana keduanya nanti adalah tes hasil belajar, yang dimana mendapatkan ada atau tidak adanya pengaruh penerapan hypnoteaching dengan penerapan metode ceramah. Metode penelitian, metode dalam penelitian ini adalah metode quasi eksperimen dengan menggunakan desain
equivalent control group descent dengan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang variabel bebas ini adalah metode hypnoteaching dan yang terikatnya adalah hasil belajar IPA biologi. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi, seluruh peserta didik kelas 9 semester genap MTS Masyarikul Anwar Durian Payung, Bandar Lampung. Sampel dan teknik pengambilan secara acak kelas. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Pengujian instrumen penelitian, validasi butir soal, tingkat kesukaran daya beda soal. Yang kedua adalah reliabilitas butir soal. Teknik analisis data adalah uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji hipnosis. Baik, Bapak Ibu, itulah yang dapat saya sampaikan kepada tim seminar pada hari ini. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada Pak Eko. Baik, terima kasih Yopi. Boleh ditutup PPT-nya. Yopi, ini riset yang menarik. Saya ingin minta Yopi sedikit mempraktekkan nanti saat di kelas seperti apa sih metode ini diterapkan. Beri praktek sedikit coba Yopi. Hypnoteaching. Apakah orangnya sampai lemes-lemes tertidur atau seperti apa sih? Kalau metode hypnoteaching ini sebenarnya kan membawa untuk kelas kecil ya Pak, sebenarnya di dalam buku-buku yang ada di Indonesia sendiri dan pengajaran itu sebenarnya untuk kelas-kelas kecil, kelas-kelas yang sebenarnya itu kelas-kelas kecil sehingga memudahkan kita tenaga pendidik itu lebih mengkontrol peserta didik. Ya sebenarnya tidak menggunakan hipnotis itu secara langsung, tapi membawa anak-anak itu senang dalam pembelajaran tersebut dan berimajinasi dengan sendirinya, sehingga peserta didik itu lebih aktif dibandingkan dengan peserta didik itu sendiri, Pak. Yakin ya bahwa hypnoteaching itu bisa membawa pengaruh positif dan menuntaskan hasil belajar IPA. Yopi yakin nggak dengan hipotesis itu? Insya Allah saya yakin Pak, bahwasanya hasilnya nanti akan baik. Oke. Ya, saya berharap metode ini juga diterapkan oleh diri Yopi dulu untuk menyelesaikan skripsi ini ya Yopi ya. Siapa? Jadi kalau di Yopi sudah berhasil, saya yakin di siswa itu akan berhasil. Baik, telah hadir di hadapan kita Ibu Nuh Batul Bidayati HK MPD selaku pembahas utama Anda. Kepada Ibu Aidi diberikan waktu kurang lebih 15 menit. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Tim sidang yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar, Yopi? Terdengar, Bu. Oke, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Terakhir saya ketemu, ini ngetem di lampu merah, Pak. Terlalu sibuk organisasi ya, Pi. Tapi mudah-mudahan ini udah start awal yang baik. Besok-besok jangan kemana-mana dulu, selesaikan dulu ya. Tugas akhirnya. Oke. Pi, dialognya ringan saja, mengingatkan ulang ya. Saya mau tanya dulu tadi, Yopi menampilkan PowerPoint berisi variabel bebas dengan variabel terikat. Begitu ya, Pi ya. Dari judulnya Yopi, diksi judulnya Yopi, yang mana yang termasuk variabel bebas? Variabel bebasnya ini adalah hasil belajar IPA biologi. Itu bebas ya. Variabel bebas itu yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi. Kalau variabel terikat? Metode hypnoteaching-nya, metode pembelajarannya. Oke, berarti metode hypnoteaching itu yang Yopi akan ukur ya,
Iya. Artinya tes itu basis indikatornya adalah metode hypnoteaching, begitu ya? Iya. Bukan hasil belajar. Ya, nggak kebalik nih Yopi ya. Tadi sajian di PowerPoint-nya kebalik nggak? Variabel bebas, metode hypnoteaching, variabel terikatnya hasil belajar. Berarti itu salah ya. Yang benar variabel bebasnya hasil belajar, variabel terikatnya metode hypnoteaching. Itu ya. Oke, saya ambil dulu begini. Yopi pakai 2 kelas atau 1 kelas, Yopi? Kalau yang metode hypnoteaching-nya 1 kelas, dan yang kontrol untuk pembedanya adalah 1 kelas, jadi 2 kelas. Oke. Yang diterapkan di kelas eksperimen itu apa? Metodenya atau hasil belajarnya? Metode. Metode, oke ya. Metode hypnoteaching-nya yang diterapkan. Ya. Yang Yopi akan ukur nantinya apa setelah penerapan metode itu? Yang diukur adalah hasil belajarnya. Oke, kembali. Saya kembalikan lagi. Variabel bebasnya yang mana berarti? Variabel bebasnya dalam metode pembelajaran hipnotis. Ya, variabel bebasnya yang metode hypnoteaching, variabel terikatnya yang hasil belajar. Oke. Masalahnya apa sih di lapangan, Yopi? Kok punya ide pakai hipnotis aja nih? Gitu. Masalahnya itu kalau yang hasil dari wawancara saya adalah di sana masih menggunakan metode konvensional, Bu, sehingga apa konvensional itu apa? Metode ceramah. Nggak pakai yang lain ya? Kok ceramah? Ya. Benar ini ya? Ya, klarifikasinya sudah ya. Oke, metode ceramah tok yang dipakai terus. Sehingga minat belajar peserta didik itu kurang terhadap pembelajaran IPA. Padahal kan pelajaran IPA itu sebenarnya pelajaran yang sehari-hari seharusnya lebih mudah dipahami oleh peserta didik itu sendiri. Nah, oke. Minat kok yang difokuskan ke minat? Apakah minat itu akan berdampak sama hasil belajar, Pi? Ya, menurut saya, jikalau peserta didik itu sendiri antusias terhadap pelajaran itu, saya rasa untuk hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak punya minat untuk ikut pembelajaran tersebut. Oke, statement itu ada di latar belakang tentang minat? Ada, Bu. Kan ada. Ya, tadi ada tabel ya, Pi ya. Boleh dilihat tabel tentang nilai-nilai 10, grade-nya ya 10, 9 sampai 9. Ya. Nah, itu interval itu dari mana Yopi buat? Scoringnya kenapa nggak pakai yang skala 100 lalu dibuatkan interval? Tidak, step 10, 9. Nanti ketika yang dapat 6,5 itu masuknya kemana jenjangnya di interval itu? Nah, kemarin kan untuk yang awal itu yang diberikan oleh guru mata pelajaran IPA di sana, dan itu nilai-nilai itu dari beliau, Bu. Oke, nah saran ya, Pi, sebaiknya di bagian tabel itu supaya lebih terbaca ya, terbaca dan maksudnya tahu dari tabel, Yopi buatkan intervalnya. Jadi 10 sampai nilai berapa itu berapa orang, ya. Begitu seterusnya ke bawah. Nah, intervalnya nanti bisa dicek cara pengukuran panjang kelasnya bagaimana. Itu ya, Yopi ya. Nah, saya mau bertanya, Pi, kenapa di tabel itu Yopi hanya mengamati 2 kelas? Karena di sana untuk kelas 9-nya sendiri hanya ada 2 kelas, Bu. Hanya ada 2 kelas? Hanya ada 2 kelas. Oke, yang 2 kelas hanya kelas 9. Oke ya, jadi 2 kelas itu yang diamati karena total sampelnya, total populasinya diambil keseluruhan jadi sampel gitu ya. Oke, nah solusinya adalah metode hypnoteaching ya, menarik nih. Betul tadi kata Pak Eko ya, hypnoteaching sangat menarik, apalagi di pembelajaran daring. Ya, nanti kamu risetnya daring ya, Yopi ya? Nah, ini yang belum sampai hari ini saya masih dibingungkan. Kemarin dengan pembimbing satu pun ini karena kondisi daring pasti hasilnya kurang maksimal. Nah, PR besar sebenarnya. Padahal banyak ahli
yang mengkaji tentang hypnoteaching itu diterapkan di pembelajaran daring. Yang poin besarnya adalah kontrolnya Yopi yang harusnya lebih ketat. Misal begini, di hypnoteaching itu menciptakan seseorang itu bisa terfokus, terpana sama pembelajaran kamu harus punya resep apa? Pertama misalnya begini, adakah yel-yel? Pada saat opening pembelajaran, bangun dulu dengan cerita ya. Yopi cerita dulu nih, materi biologinya apa? Wacana yang berkenaan dengan materi biologi apa? Kalau cerita, kira-kira bisa menghipnotis dari si audiens ya. Nah, ditanya dulu, dipancing dengan pertanyaan. Lalu sajikan yel-yel. Ini saran Bu Edi sih. Sajikan yel-yel dulu. Boleh di awal, boleh di akhir, boleh di tengah. Dipersilakan di mana bagian yel-yel itu bisa diterapkan. Lalu, interaksi antara peserta didik dengan si pendidik. Walaupun di kelas daring juga ada interaksi. Tanya-jawab. Diingat, Yofi, dalam proses penyampaian materi, itu 7 menit itu sudah maksimal untuk audiens menerima materi. Sisanya interaksi antara guru dengan si peserta didik. Diserahkan skillnya ke anak. Ya, lalu yang terakhir bikin resume, baru ditambahkan relaksasi, istirahat dulu 2 jam pembelajaran daring, relaksasi dulu, dengerin musik, disuruh nyanyi dulu atau apa, supaya si pembelajaran ini bersifatnya lebih nyaman. Gitu ya Yopi ya. Nanti tolong dipertimbangkan teknik-teknik untuk hipnotisnya yang seperti apa yang bisa bikin gairah dari si audiens ini untuk belajar sama kamu. Gitu ya. Kalau di kelas biasa mudah, cara penerapannya jauh lebih lebih kompleks. Seperti yang di belakang saya ini ada kelas, salah satunya contoh kelas hypnoteaching ya. Ada banyak gambar-gambar. Saya masuk ruang kelas itu menarik loh, Pi. Warna-warni ya, warna-warni. Oke. Apa yang ditumbuhkan oleh si pendidik ke peserta didik? Motivasi, terus kreativitinya anak. Nah, ya antara guru dengan si peserta didiknya nggak ada sket nih. Kamu mau tanya apa saja, dijawab dengan gurunya. Mau kasih pendapat apa saja, diterima oleh gurunya. Nah gitu, karena kelasnya nyaman. Nah sekarang PR besar itu saat daring, gitu ya Yopi ya, nanti dipikirin untuk tahapan itu. Nah, di bagian bab 2. Ya, Yopi, materinya apa sih, Pi? Materinya yang akan saya teliti ya, Bu? Ya, apa, Pi? Tentang ekosistem. Ekosistem, oke. Ekosistem. KD-nya apa, Pi? KD nomor 3-nya bunyinya apa? KD nomor 3-nya. Iya, kompetensi dasar nomor 3 berkaitan dengan kognitif. Berarti turunan KD itu harus tertera di bagian materi pokok sebelum Yopi menerapkan. Saran dari Bu Aidi, tambahkan 1 tabel kurikulum lagi, Pi. KD-nya ditulis, indikatornya ditulis juga. Ya, maksud indikator. Coba Bu Aidi mau tanya, hasil belajar yang Yopi amati, ranah apa, Pi? Ranahnya kognitif ya, Bu? Ya, kognitif. Di mana Bu Aidi bisa dapat Yopi penelitian risetnya hasil belajar ranah kognitif? Ditaruh di proposal, diletakkan di batasan masalah? Ada nggak? Yopi bingung. Ditambahin di batasan masalah bahwa hasil belajar yang mau Yopi kaji itu kognitif. Ya, jadi 1 sket aja yang dibatasin. Itu juga nanti masuk ke bab 3. Ya, langsung ke bab 3 ya, Pi. Saya melihat instrumennya Yopi, tes. Iya, Bu. Karena yang mau Yopi analisis risetnya itu, yang mau dibidik untuk variabel terikatnya adalah hasil belajar kognitif. Maka turunan instrumennya adalah tes. Pertanyaan saya, tes itu dibuat berdasarkan indikator. Betul ya, Pi ya? Iya, Bu. Indikatornya siapa yang Yopi pakai? Indikatornya kalau itunya belum, Bu. Belum. Yopi belum buat instrumen? Belum. Belum. Padahal di bab 2-nya sudah diterapkan. Ada taksonomi Bloom. Nah, hati-hati, Pi. Taksonomi Bloom ini ada 2. Maka yang revisi, jangan yang lama. Ya, bedanya yang revisi di C6-nya itu crit. Maka nanti waktu pembuatan tes C1 sampai C berapa yang mau dipakai. Ya, gitu ya Yopi.
Nah, selanjutnya di bagian satu lagi, di bagian non-ekivalen. Tadi ada paparan non-ekivalen. Ya, di bagian desain ya. Itu apa maksudnya? Jadi nanti equivalent itu kita tanpa acak ya, Bu. Ada kelas yang dimana nanti tanpa acak untuk dijadikan dijadikan eksperimen kita. Nah, coba metodenya Yofi kuasi eksperimen, betul ya? Iya, Bu. Oke. Desainnya pretest, post-test, control group desain atau disebut pretest dan post-test. pretest dan post-test control group desain. Non-ekivalen itu sebutan lain untuk pretest post-test ini? Iya, Bu. Iya. Iya. Oke, mohon dipahami, Pi. Ada bahasan di teknik metodologi itu ada ekivalen dengan non-ekivalen. Itu nanti akan berhubungan dengan instrumen yang dipakai. Kalau paparan Yopi non-ekivalen berarti tes, pretest, sama post-testnya itu dibedakan jenis soalnya, bukan jenjang kognitif ya, Pi. Iya. Yang kognitifnya tetap, misalnya Yopi pakai C1 sampai C5, tipe soalnya yang dibedain untuk pre sama postnya, maka disebut non-ekivalen. Itu Yopi, nanti buat 2 tipe atau bisa ngobrol dengan pembimbingnya ya. Terus yang terakhir satu lagi teknik acak kelas Pi di teknik sampel. Yopi kelasnya cuma 2. Yang diacak apanya? Siswanya, Bu. Siswanya kamu acak-acak, jadi kamu campur. Terus kamu bikin kelas baru gitu? Enggak, Bu. Dari kelas eksperimen itu nanti anaknya yang beberapa saya pilih untuk dibandingkan dengan anak-anak yang di kelas kontrol. Merubah iklim akan bertaut dengan variabel external. Bias di risetnya nanti. Perhatikan itu ya. Ya, Yofi, maksud saya teknik acak kelasnya jangan pakai, teknik sampelnya jangan pakai teknik acak kelas. Karena sampling populasinya cuma 2. Ambil yang sampel total. Jadi dua-duanya dipakai. Itu ya. Mohon ekstra kontrol, Pi, karena hypnoteaching untuk ekstra dari si penelitinya ya. Itu saja, semoga risetnya lancar sampai selesai. Saya kembalikan lagi ke ketua sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Aidi atas saran masukannya untuk Yopi. Dan sebetulnya kalau diikuti sejak awal pemaparan Yopi ini, harusnya tidak ada hal prinsip yang membuat Yopi terlambat nantinya. Atau kalau toh ini diseminarkan 2 tahun lalu pun udah selesai 2 tahun yang lalu gitu. Secara umum Yopi mampu kok sebetulnya. Hanya seperti Bu Aidi tadi katakan, ketemunya di mana sama Yopi ini. Terlalu banyak aktivitasnya gitu kan. Tapi saya pernah punya juga bimbingan semacam Amri ya, Muhammad Taufikul Amri itu temanmu di UKM Pramuka ya. Dia harus berkorban sejenak lah untuk tidak sibuk dulu di Pramuka sampai itu selesai. Fokus, saya sedang menghipnoteaching dirimu Yopi. Baik, terima kasih Bu Aidi sekali lagi. Di hadapan kita juga telah hadir Bapak Akbar Handoko MPD selaku pembahas pendamping kedua Yopi. Sorry. Ada Bapak Busmayaril. Apa kabar Pak Aril? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan saya ini pengen lihat videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Kabar Pak Dokter? Ini baru saja Bu Nubatul Bidayati HKMPD selaku pembahas utama Yopi sudah memberikan masukan dan ini tiba waktunya untuk Pak Busmayaril MED selaku pembahas pendamping 1 sekaligus pembimbing ke-1 Yopi. Untuk waktunya kurang lebih 8 menit. Buya, saya manggilnya Buya biasanya. Siap. Disilakan Pak Busmayaril, monggo. Baik. Terima kasih Pak Dokter sudah diundang hadir di biologi ya. Ini ahlinya, maka dikejar. Jadi pesan terakhir dari Yopi tadi Pak Eko bilang beliau berharap Bapak bisa hadir. Sebetulnya ada 2 jadwal di jam yang sama ya. Di jam yang sama juga ada saya sebagai pembimbing di BKPI. Jadi yang di sana saya
nggak hadir, saya memilih untuk hadir bersama Pak Eko dan Terima kasih. teman di biologi. Alhamdulillah, Saudara Yopi. Iya, Pak. Ya. Ya, Buya. Alhamdulillah Anda telah sampai di tahap ini dalam perkuliahan Anda ya. Ini Andanya angkatan 2014 ya? Iya, betul, Buya. Waduh. Luar biasa. Ya. Jadi tadi sudah banyak sekali masukan dari Ibu Nufbatul ya. Ya, dan ada Pak Akbar juga. Apa kabar Pak Akbar? Karto. Sangat jarang ketemu walaupun satu komplek gitu, tapi sangat jarang ketemu. Pandemi dan. Iya. Alhamdulillah. Ini skripsinya ini apa serba online ini agak kita kadang masih gaptek gitu ya. Jadi Yopi benar-benar sudah ini ya, sudah menetapkan pilihan ini ya untuk memilih hypnoteaching. Ya ini silaturahim. Saya ingat Pak Eko kemarin itu Yopi ini mampir ke klinik. Saya tanya mau di mana gitu kan. Nah dia juga bingung mau meneliti di mana. Kebetulan waktu itu ada Bapak ini, Pak siapa nama adiknya Bapak Agus Faisal, itu tuan rumahnya Masyarikul Anwar ya. Jadi kebetulan beliau ada di tempat waktu itu, jadi langsung saja saya tuding bagaimana kalau penelitian ini dilakukan di sekolah antum. Wah, dengan senang hati Buya katanya. Alhamdulillah. Jadi silaturahimnya berkah ya, Yopi ya. Ya, Buya. Ya. Dan Anda benar-benar sudah menerapkan ini atau masih wacana? Insya Allah siap menerapkan, Buya. Bagaimana Anda menerapkan? Memang kalau secara ilmu hipnosisnya belum mempunyai ya. Buya, tapi insya Allah kemarin ngobrol dengan Buya adalah pasca nanti seminar ini akan mendalami terlebih dahulu untuk yang ilmu hipnosis sembari mengerjakan bab selanjutnya sembari pembelajaran khusus untuk hipnosisnya, begitu Buya. Itu menjadi tanda tanya juga bagaimana Yopi akan menerapkan hipnosis kalau Yopi sendiri belum menguasai ilmunya. Itu tanda tanya besar sebetulnya. Karena nanti hasilnya kalau kita katakan hasilnya tidak efektif, nanti pertanyaan selanjutnya bagaimana tidak efektif? Kalau kita katakan efektif, bagaimana pula bisa efektif? Toh Yopi belum pernah belajar yang namanya hipnosis. Hypnoteaching kan pengaplikasian hipnosis dalam dunia pendidikan ya, dalam mengajar ya. Bagaimana mengaplikasikan hipnosis ya dalam pembelajaran. Nah, jadi kalau saran saja kalau bisa setelah ini Yopi kejar itu minimal Yopi dapatkan pembelajaran khusus tentang hipnosisnya ya. Tidak perlu hipnoterapi ya, cukup di hipnosisnya saja sudah cukup ya. Jadi kalau pembelajaran hipnosis itu kan ada sampai 4 level ya. 4 level biasanya yang ada di Indonesia itu CH Certified Hypnotist ya. CHT Certified Hypnotherapist, terus ada Certified Master Hypnotherapist ya, terus ada lagi nanti Certified Instructor ya. Jadi bagaimana minimal Yopi itu nanti dapatkan certified hipnotisnya. Ya. Karena ini penting. Jadi menerapkan hipnosis benar-benar sudah mempelajari hipnosis itu. Ya, jadi memang ilmu ini tidaklah sulit sebetulnya, tetapi alangkah baiknya kalau Yopi bisa
mendapatkan sertifikasinya atau ikut kelasnya dulu sebelum menerapkan. Nah, terkait dengan penelitian ini, IOP menerapkan secara online ya. Ya, kalau kemarin kan direncanakan di bulan April, di bulan Maret itu sudah tatap muka oleh sekolahannya, tapi ternyata ada edaran terbaru lanjut lagi online, Bu ya. Baik. Berarti kalau ke depan bisa dilakukan secara offline itu mungkin lebih baik ya. Ya, kalau nggak salah per tanggal 7 April ini sekolah-sekolah agama di Bandar Lampung sudah mulai menerapkan pembelajaran offline. Ya. Di MIN itu sudah mulai per tanggal 7 ini sudah mulai kalau nggak salah ya. Kalau jadi ya, kalau nggak mundur lagi. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa diterapkan dengan baik. Kalau secara online memang agak rumit ya, agak repot ini. Apalagi masih belajar keilmuan hipnosisnya gitu ya. Jadi agak repot. Ya. Terus ini penelitian kualitatif apa kuanti? Kuanti ya. Iya. Baik. Nah, Anda menggunakan ingin melihat pengaruh ini ya. Pengaruh. Ya, Berarti menggunakan nanti uji apa itu? Yopi. Kalau melihat pengaruh ini kita pakai uji apa namanya? Uji T. Uji T ya. Ya, itu ada dua kelompok eksperimen dan kontrol begitu? Iya, Bu ya. Ya, kelompok kontrolnya diberikan perlakuan apa? Dengan materi sama, tapi dengan menggunakan metode konvensional saja. Jadi hanya metode ceramah. Iya. Iya. Jadi menggunakan metode ceramah, yang satunya menggunakan hypnoteaching. Iya, baik. Apa lagi? Ya, saya rasa itu yang penting IOP pasti dengan apa yang akan dilakukan ya, dan pasti benar bahwa pastikan benar ya bahwa IOP menerapkan dengan baik gitu. Jadi tidak ada bias nantinya ya hasilnya gitu. Ya. Karena bisa jadi karena kita tidak tepat dalam mempraktekkan, hasilnya juga tidak sesuai. Jadi tidak ada bias bahwa hipnosis efektif atau hipnosis tidak efektif. Nah itu ya seperti itu. Jadi yakinkan diri bahwa Yopi benar-benar menguasai hypnoteaching itu sendiri. Tadi udah diberi semangat yang luar biasa oleh Pak Eko, praktekkan dulu hipnosis itu untuk diri sendiri ya, betul sekali ya. Dan dari Ibu pembahas utama juga tadi sudah memberikan banyak sekali masukan. Saya harap Yopi sudah mencatatnya ya. Itu saja Yopi, selamat, sukses, mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan dengan sempurna penelitian ini. Saya kembalikan kepada Pak Ketua, Pak Dr. Eko Kuswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Busmayaril MED. Beliau sahabat saya satu asrama saat diklat Prajab di Palembang. Jadi lama tak berjumpa, kangen Bu ya. Ya. Terima kasih Bu ya, mohon bantuannya untuk membimbing Yopi. Insyaallah baik. Baik, terima kasih sekali lagi, dan selanjutnya telah hadir di hadapan kita Bapak Akbar Handoko MPD selaku pembahas pendamping 2 Yopi. Kepada Pak Akbar diberikan waktu kurang lebih 7 menit. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko Kuswanto selaku Ketua Seminar, kemudian Ibu Nufatul Hidayati HK selaku penguji utama, dan Bapak
Buya, lama tak sua ya Pak ya. Dan kemudian pada Bapak Indarto. Yopi, Iya Pak. saya tidak tahu harus ngomong apa sama kamu, Pi. Kayaknya saya hampir bosen. Ya. Jadi apa yang tadi menjadi saran-saran itu kamu perbaiki segera ya, Pi ya. Siap Pak, siap. Kemudian riset mana SMP apa SMA ya, Pi? Risetnya SMP Pak. Nah SMP belajar berarti kamu belajar benar-benar tadi itu benar kamu harus kuasai dulu hypno-teaching-nya. Terutama aplikasikan dulu untuk dirimu ya. Siap Pak. Kamu harus menghipnotis dirimu sendiri untuk segera lulus. Perasaan saya udah teriak-teriak sejak 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu sudah teriak kamu suruh lulus. Susah banget kan itu. Masih ada sisa enggak temanmu selain dirimu? Masih Pak. Masih. Innalillahi. Itu teman nongkrong juga? Bukan Pak, bukan. Ada teman kelas beberapa orang dan pramuka tinggal kamu sendiri kan? Iya Pak. Nah, karena kemarin saya ketemu temenmu udah ngajar tuh. Iya. Di Metro. Alhamdulillah Pak. Segeralah ya Pi ya. Kalau kamu sayang dengan dirimu, sayang dengan kami, sayang dengan orang tuamu, saya ingin 6 bulan ini kamu lulus. Siap, insya Allah Pak. Pak Akbar 3 bulan Pak. 3 bulan Pak? Oke Pak. 3 bulan. Juni Pak. Juni itu batas akhir loh. Siap. Berarti akhir Mei Pak, udah slot. Ya, ini beneran bukan siap ngilang loh, siap ngilang. Korbankan dulu lah Pi. Waktumu itu untuk skripsi ya. Karena apapun itu orang tua tuh sangat berharap loh. Sangat berharap. Itu baru orang tua loh. Calon mertuamu juga sangat berharap kamu sarjana. Ya. Iya Pak. Iyalah. Enggak mungkin enggak. Itu prestis ya. Sarjana itu sekarang itu. Apapun itu. Ya. Ya jangan inilah, jangan disepelekan. Wong sekarang itu orang kaya raya nggak bergelar itu sekarang pusing dia. Aduh mau rapat. Kenapa Pak? Mau rapat kok pusing? Anda kan bos. Ya gimana anak buah saya sarjana, magister. Enggak, ini saya pusing Mas. Itu loh sekarang Mas. Titel itu penting sekarang. Yakinlah. Ya. Baik Pak. Jadi saya harap Anda harus segera lulus. Jangan ya tinggal 1 langkah lah. Ibarat orang itu kamu sudah di depan pintu. Tinggal kamu lulusnya itu kami jongkrokin apa lulus sendiri gitu loh, keluar sendiri. Di depan pintu ini. Kan kalau dijongkrokin itu nggak enak Mas. Maksudnya duper-duper nggak kena. Ya. Itu sajalah Pak dari saya untuk dia. Karena saya ngerasa mau ngomong apa lagi. Dibilang nggak mampu, dia ini mampu. Tinggal kemauan aja Pak. Tinggal kemauan aja. Ya, saya harap kamu punya kemauan untuk lulus, Wei. Insyaallah Pak. Karena saya punya teman nggak punya kemauan untuk lulus, ya nggak lulus. Karena memang nggak punya kemauan. Dia punya kemampuan untuk lulus, tapi nggak punya kemauan untuk lulus. Jadi kasusmu sama, tergantung pada dirimu. Ada kemauan apa enggak, itu aja. Saya ngelihat kamu asalnya mirip dengan teman gue. Kamu uber-uber enggak, tetap aja nggak mau. Kamu harus mau ya. Siap Pak. Oke, terima kasih itu aja Pak. Mudah-mudahan Yopi segera lulus sehingga tidak mengecewakan kita semua. Saya kembali itu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar Handoko MPD atas saran, masukan, motivasi, sugesti, itu semua hypno-teaching untuk Yopi dan semua tadi memberikan hal yang sama. Itu adalah apa yang akan Yopi riset juga di lapangan. Yopi tidak ada lagi problem ya setelah ini. Mohon fokus dan gunakan waktu yang sangat singkat ini untuk menunjukkan kepada kami kita bekerja sama dengan baik dan selesai tepat waktunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu tim seminar hari ini, Buya, Bu Aidi, Pak Akbar, Pak Indarto, dan
Selamat kepada Yopi, terima kasih kepada seluruh tim atas waktu dan keluangannya untuk menghadiri seminar ini. Dan mari kita akhiri bersama seminar ini dengan melafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, terima kasih. Sama-sama Pak Eko. Fotonya saya kirim ke grup. Izin Bapak Bapak Ibu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Idi, Buya, Pak Akbar. Ya. Ya, Yopi. Sekira